Akhirnya ya, ROG Phone 6 resmi di Indonesia dan teman-teman udah bisa beli. Walau ada jeda dari peluncuran globalnya, at least Asus Indonesia masih berani untuk ngebawanya ke sini. Dan buat para fansnya sendiri pasti seneng banget. ROG Phone 6 ini udah gue pakai selama semingguan. Dan soal performa nggak usah lagi diraguin, apalagi ya kita sama-sama tahu lah. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya performa sama daya tahan baterai ajib banget. Nah, tapi ROG Phone 6 ini bukan cuma unggul di sektor performa aja. Sini gue ceritain lebih lanjut biar teman-teman tuh semakin yakin kalau sekarang masih ragu mungkin gitu ya, mau nyikat HP ini atau tidak. Hai semua, gue Wasa. Kita mulai dari boxnya dulu ya. Sebenarnya tuh ada juga yang versi Pro-nya kayak begini. Cuma gue pegangnya yang versi ROG Phone 6 aja. Jadi boxnya tuh kotak kayak handphone-handphone yang udah banyak beredar. Isinya tuh mulai dari kartu semacam kayak begini bentukannya, casing, buku user manual, SIM tray, handphonenya pastinya, terus kepala charger 65 watt, kabel Type-C to Type-C, dan headset nih. Ini tuh kita masih dikasih headset guys, dan ujungnya 3,5 mm biasa, bukan Type-C. By the way, kita nggak dapat anti gores bawaan ya, jadi pastiin teman-teman beli dulu anti goresnya sebelum make handphonenya, lebih enak kayak gitu. HP-nya tuh kayak begini dengan material back covernya glass yang punya aksen selayaknya ROG Phone yang sudah-sudah. Apalagi kalau bukan logo mata yang bisa menyala kalau diaktifin X mode-nya. Cuma ada tambahan lagi nih, ada tulisan di atasnya Dare to Play juga bisa ikutan menyala. Berat handphone ini gue bisa bilang lumayan, sekitar 240 gram. Backdoornya gampang banget nyepak sidik jari, jadi biar makin aman, pakein aja makanya casingnya. Amit-amit handphonenya jatuh juga nggak langsung impact ke handphonenya. Handphone mahal ini bos. Pada saat pertama nyalain cuma ada 22 aplikasi yang minta diupdate dengan storage yang kemakan by system ini tuh cuma 23 GB aja. Termasuk kecil untuk sebuah handphone gaming yang punya segudang fitur. Hal ini curiganya gue disebabkan oleh UI-nya Asus yang clean sih emang ya. Mirip-mirip kayak Android stock dan menurut gue ini bagus. Lebih lanjut lagi, layar depannya ini pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus. Ukurannya 6,78 inch, panelnya Samsung AMOLED display 160Hz refresh rate, 720Hz touch sampling, Full HD Plus resolusinya, dan mendukung HDR10+. Pokoknya soal layar juga ini udah flagship banget pokoknya. Oh ya, fingerprintnya juga di dalam layar. Buat interface bodinya, di sebelah atas ada mic aja. Sebelah kanan ada tombol air trigger R1 L1, volume, mic lagi, dan tombol power dengan detail aksen berwarna merah. Di sebelah kirinya ada port Type-C buat ngecas dan aksesoris official lainnya serta slot SIM card yang cuma bisa nampung 2 nano SIM aja. Dan di bagian bawah ada mic lagi, port Type-C serta lubang jack audio 3,5 mm. Pengalaman yang paling nyenengin buat gue dalam pemakaian sehari-hari si ROG Phone 6 ini tuh masih dipertahankan di sektor speakernya. Jelas masih dikasihnya stereo, cuma Asus ini ngasihnya posisinya itu adalah front facing. Jadi nggak akan keganggu sama sekali sama tangan kita baik kalau lagi main game ataupun lagi multimedia lain seperti nonton misalkan. Dan di bagian sound ini kita juga sebagai konsumen makin dimanjain dengan adanya settingan Game FX Audio namanya. Masuk ke setting, lalu bagian sound and display, lanjut ke audio wizard, lihat sendiri. Ada settingan preset buat speaker internalnya sampai equalizer yang bisa kita atur sendiri. Kemudian kalau kita colokin headset juga masih ada pilihannya lagi. Keren banget ini menurut gua. Soalnya itu sampai sedetail ini soal sound aja di ROG Phone 6. Soal performa nggak usah diraguin lagi pastinya, karena ini handphone gaming pastinya ada semacam booster buat nge-overclock CPU dan juga GPU-nya. Kalau di ROG Phone 6 ini namanya X mode ya dari dulu-dulu. Kita bisa aktifin langsung dari quick setting, tinggal ditarik ke bawah aja kayak gini, atau secara default kita bisa nge-squeeze atau ngeremes handphonenya kayak begini. Wallpaper bawaannya akan berubah seiring dengan lampu di back cover juga otomatis menyala warna merah. Buat ngetes performanya pasti gue lakuin banyak benchmark dan aktifin X mode-nya biar lebih maksimal. Kayak Antutu 9 dapat skor 1 jutaan pastinya. PC Mark 17 ribuan. 3D Mark Wildlife Extreme 2.800-an poin. Dan Geekbench 5 segini nih, baik single ataupun multi score-nya. Bahkan ya, ini sebenarnya buat game-game Android zaman sekarang yang paling berat sekalipun nggak perlu banget nyalain X mode-nya. FYI, unit yang gue pegang ini RAM-nya 8 GB dan internalnya 256 GB. RAM-nya ROG Phone 6 sendiri ini up to 18 GB guys, di varian tertingginya. Mamam lo, laptop gue aja kalah. Gue ngetes real life main game kayak Genshin Impact, defaultnya kita dapat medium. PUBG grafiknya dari smooth yang tembus 90 fps sampai mentok Ultra HD. A49 juga pastinya auto aktif 60 fps-nya.
Nah ini gue main Genshin Impact, gue cobain 30 menitan di grafik defaultnya, cuma gue ubah FPS-nya ke 60, ini tuh nyaman banget ngeliatnya. Tapi handphone ini agak-agak panas yang gue rasain gitu ya. Masih suka bingung sih sebenarnya gue sendiri sama ROG Phone tuh dari dulu-dulu ya soal tingkat panasnya. Soalnya main game yang sama, dengan settingan yang sama, dan prosesornya juga sama, ini nggak panas kalau di handphone lain. Di ROG Phone aja panasnya. Cuma untungnya panasnya itu nggak berlangsung lama. Hal ini disebabkan sama adanya game Cool 6 ya, cooling sistemnya. Jadi pembuangan panas tuh lebih efisien daripada yang sebelumnya. Tapi sebenarnya ya lebih enak, nyaman, dan seru lagi sih kalau kita mainin handphonenya ini tuh pakai kipas eksternalnya atau yang dinamain Aeroactive Cooler 6. Oke, lanjut lagi. Pas main PUBG, air triggernya ini makin sensitif, asik banget pokoknya maininnya. Dan fitur air trigger ini juga makin bertambah, bisa ultrasonic button, motion control, dan cooler button kalau pakai kipas eksternalnya itu. Ditambah vibrate-nya juga makin tebel dan mantep aja gitu gua ngerasainnya. Kayak beneran ada tombol fisik yang kita tekan. Anyway, soal vibrate-nya di ROG Phone, dari dulu-dulu yang gua rasain emang selalu enak sih, selalu fleksibel banget lah, nggak pernah gagal. Asik aja pokoknya ngetik-ngetik di handphone ini, apalagi di ROG Phone 6 ini yang udah dapat improve banyak. Lanjut ngomongin baterainya, kapasitasnya 6000 mAh dan dengan skill pengecasannya 65 watt hypercharge. Gue udah ngetes dari 5% sampai full, cuma makan waktu 44 menit aja. Screen on time-nya pun ajib. Dengan refresh rate gue taruhnya auto aja, dapat 12 jam lebih. Pastinya ini HP ya, bakalan kuat banget nemenin teman-teman seharian. Terakhir, ngebahas bagian yang sebenarnya itu nggak penting dari ROG Phone 6 ini, yaitu sektor kamera. Nah, kenapa gue bilang nggak penting? Karena balik lagi, ini adalah handphone gaming. Jadi tuh nggak perlu banget sebenarnya kamera di handphonenya. Tapi menjadi penting nih, soalnya bukan Asus namanya kalau nggak pol-polan di device-nya termasuk ROG Phone 6 ini. Nggak tanggung-tanggung ya, Asus tuh ngasih kamera utama dengan lensanya tuh 50 megapiksel, sensornya Sony IMX766. Terus lensa ultra wide 13 megapiksel dan lensa makro 5 megapiksel. Dan buat kamera depan atau kamera selfie-nya 12 megapiksel. Menu-menu sama fitur kameranya juga ada banyak nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus buat perekaman videonya, kamera belakangnya bisa sampai 4K 60 fps, mentoknya di 8K 24 fps. Sedangkan kamera depannya mentok di 4K 30 fps aja. Yang lebih menyenangkan pada saat kita lagi ngerekam, ini tuh kamera belakangnya bisa pindah-pindah lensa dari lensa utama ke ultrawide, tapi nggak bisa flip ke lensa depan. Zoom digitalnya juga saat ngerekam ini gue bisa bilang termasuk smooth sih. Ya ini contoh video kamera belakangnya, gue ngerekam di Full HD 60 fps dan stabilisasinya pakai yang normal aja. Enaknya ya kayak yang udah gue bilang tadi, dimana ini tuh posisinya kan lensa normal ya, kita bisa ubah langsung tanpa harus ngestop dulu ke ultra wide. Tuh kayak begini. Terus buat zoomnya pelan-pelan, ini gue sih ngerasa smooth kayak yang tadi gue bilang ya. Nih, ini gue balikin dulu ke 1. Habis itu kita zoom nih ke arah TV yang sana. Tuh, nggak patah-patah kayak Android yang lain biasanya gitu loh. Baliknya juga termasuk smooth. Gitu, kesana aja deh. Lagi di FX, mau jalan nongkrong. Stabil ya. Ini jalan kaki biasa loh ini.
Oke, kalau yang ini 4K 60 fps, cuma kalau 4K nggak bisa diubah ke lensa ultra wide. By the way, suara penangkapan mic-nya dari tadi gimana? Coba dinilai sendiri ya guys. Harusnya bagus sih. Mic-nya kan banyak nih handphone. Stabilisasinya juga yang mode normal. Kita lihat autofocus ya deh. Mana ini? Sini deh. Set. Oke, halus ya, jeng jeng, jeng jeng, jeng jeng, jeng. Tuh halus guys, mantap 4K-nya. Gile loh, buat handphone gaming loh ini, bukan handphone yang non gaming. Widih. Sip, abis ini kita ke selfie-nya. Oke, ini kamera depannya 1080p atau Full HD, gue rekamnya di 60 fps. Gue ngeliat previewnya aja nih, halus sih. Stabilizernya nice, tapi kayaknya sih ini adalah Ace ya, bukan OIS. Bagus juga ya. Jir, bagus lah malah kenanya nih. Handphone gaming, bukan handphone biasa. Oke, Asus mah maksimal. Tambahan lagi, ROG Phone 6 ini juga punya fitur IPX4. Artinya ini splash resistant, jadi slow aja kalau handphone teman-teman ini kena cipratan air. Kesimpulannya, sebenarnya pilihan handphone gaming tuh banyak ya di pasaran. Cuma kalau teman-teman mau nyari yang bener-bener dipeduliin sama pabrikannya, gue sih ngerasa masih ROG Phone ini aja. Selain garansi resmi, nggak pusingin soal IMEI yang gelap, ROG Phone 6 ini juga emang udah HP pol-polan, baik soal game ataupun multimedia lainnya. Semua hardware flagship yang ada, gue rasa tuh masuk semuanya di dalam handphone ini. Belum lagi berbagai aksesoris official ROG Phone yang emang dari dulu tuh selalu disiapin buat para penggunanya. Sebut aja kayak Aero Cooler. Terus ada juga gamepad ROG Kunai 3, yaitu sebuah gamepad modular dengan dua ukuran yang juga tuh dapat dipasang ke handphone melalui bumper khusus. Nah, Kunai ini tuh bisa ngontrol game apapun dengan fitur Asus Game Genie Key Mapping. Terlebih, Kunai juga sekarang tuh hadir dalam varian berwarna putih. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli ROG Phone 6 ini, smartphone ini tuh dibanderol dengan harga 10.999.000 buat yang varian gue pegang ini, 8GB 256GB dan 13.999.000 untuk varian yang 12GB 256GB. Nah, teman-teman bisa dapetin barangnya ini tuh di Erafone, Urban Republic, ROG Store, Asus Online Store, Asus Exclusive Store, Eraspace, dan juga JD.id. Sementara buat ROG Phone 6 yang versi Pro, udah temen-temen tuh bisa PO mulai tanggal 24 nanti di store-store yang udah gue sebutin tadi. Cuma e-commerce-nya tuh Tokopedia, bukan JD.id ya. Jadi sekali lagi, buat yang versi Pro-nya di Tokopedia, versi yang biasa di JD.id. Udah, pokoknya temen-temen cek aja selengkapnya di deskripsi, soalnya di situ tuh gue nulis lengkap banget mengenai promo dari ROG Phone 6 ini. Soalnya tuh ada banyak banget promonya. Pokoknya temen-temen nanti tinggal klik aja link yang gue sediain di bawah. Oke, dah ya, paling segini aja video sharing-sharing dari gua mengenai ROG Phone 6 ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.